Apa biar dilihat sebagai manusia paling mantap sedunia? Manusia paling bandel gitu yang ngalahin bandelnya mesin motor baru, tau gak? Motor mesin yang iklannya mesin motor ini bandel sekali. Digas gak mau nyala, bandel. Nggak mau. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan di video gue kali ini, marilah kita kembali memisuhi apa-apa yang terjadi di negara kesayangan kita semua, Pantai Gading, dimana bakal selalu ada hal menarik yang terjadi setiap harinya. Cuma di video kali ini gue gak bakal ngebahas kasus cowok-cowok bangsat yang ngegerayangin cewek SMA kemarin, atau anak SMP yang ngilangin nyawa itu. Gue takut bahasan itu akan menjadi terlalu sensitif dan nanti kenapa-napa. Jadi buat sekarang, mari kita lempar obrolan pertama ke dunia bola, ke komentator yang omongannya sangat amat wadaw. Jadi beberapa waktu lalu, di sebuah pertandingan bola yang disiarkan secara nasional, ada salah satu komentator yang sekarang ini jadi sasaran empuk dari kalimat-kalimat manis netizen karena candaannya. Saya melihat ada sesuatu yang menonjol tapi bukan bakat. Ya, ada yang besar tapi bukan harapan, Bung Erwin. Ya. Apa itu, Bung Erwin? Perempuan-perempuan ini ya, yang menghiasi tribun ya. Yang ada di pikiran gua setelah ngeliat video itu adalah, pertama, itu acara live loh, live, siaran langsung. Masa iya sih omongan nggak disortir dulu, nggak dipilih-pilih dulu yang bener yang mana, yang kagak yang mana. Kedua, kok bisa-bisanya gitu loh ngeluarin kata-kata semacam itu, terus diakhirin sama ketawa tanpa kepikiran kalimatnya itu ofensif atau enggak. Ketiga, itu siaran di televisi nasional loh. Televisi nasional gitu, nggak sedikit pasti yang nonton. Bayangin kalau ada anak kecil yang nonton dan anak kecilnya tuh beneran nganggep kalau kata-kata itu cuma sekedar kata-kata biasa yang boleh mereka pakai kapanpun dan gimana pun, tanpa tahu kalau kalimat itu sendiri sifatnya ofensif. Gimana kalau misalkan anak-anak kecil itu tiba-tiba ngomong ke teman-teman cewek mereka atau cewek-cewek yang mereka temuin dengan kalimat kayak gitu tanpa mereka tahu kalau kalimat itu bisa menyinggung orang lain, bisa nyinggung cewek maksudnya. Belibet, maaf. Terserah lu mau nyebut gue salty atau apa, terserah. Tapi gini loh, jok-jok alay semacam itu buat gue tuh gak lucu. Sorry to say nih bro, gak lucu. Kalau menurut lu itu lucu, coba bayangin lu punya pacar, istri, atau anak deh. Terus tiba-tiba orang di luar sana ngeluarin kalimat seksis kayak gitu ke orang yang lu sayang. Gimana kira-kira perasaan lu? Gue sih kesel, gue sih gak bakal terima. Gue nggak tahu ya siapa yang pertama kali munculin kalimat itu. Gue nggak tahu kenapa kalimat itu malah jadi sering banget dipakai buat nunjukin ke orang-orang kalau si orang yang ngomong ini tuh cuma fokus ke bagian-bagian tertentu dari cewek doang. Gue nggak tahu. Tapi yang gue tahu pasti adalah itu bukanlah sebuah kalimat yang bagus untuk dikeluarkan. Jangan bercanda-bercanda begituan, nggak lucu. Nggak lucu. Gue gimana ya? Gue udah sempat ngomong ini juga di podcast Om Deddy gitu. Gue punya teman-teman cewek nih. Punya teman-teman cewek yang sering kali cerita ke gue kalau mereka tuh risih dapat komentar-komentar kayak gitu dari orang lain. Nggak nyaman gitu loh untuk tiba-tiba lagi foto terus di komen kayak ada yang bulat tapi bukan main. Apa sih ya, gitu-gitulah, nggak paham gue. Apalagi tuh kalau kalimat itu keluar dari mulut orang yang gak dia kenal. Teman-teman gue ini mulai berpikiran kayak, apa mereka ngelihat gue dari ininya doang ya, gitu-gitu. Gimana bisa lu ngucapin kalimat kayak gitu di depan banyak orang, menuju ke beberapa cewek di layar monitor, layar TV, layar LED kalau orang kaya, dengan ucapan sesantai itu dan diakhiri dengan ketawa. Teman-teman gue aja ini tuh dia nggak nyaman gitu loh, nggak nyaman bahkan ketika kalimat itu keluar dari orang-orang yang mereka kenal gitu. Apalagi kalau kalimat itu keluar dari mulut orang yang mereka sama sekali nggak tahu, yang mereka sama sekali nggak kenal. Mungkin komentatornya ini dia lagi berusaha buat asik,
lagi berusaha buat ngebikin candaan dari apa-apa yang banyak orang omongin gitu. Tapi jatuhnya malah nggak baik, nggak asik, so asik. Niatnya ngebikin seru malah ngebikin orang jadi misu-misu kan, jadi masuk tandem kan. Ada aja orang emang. Tapi ya pada akhirnya orangnya sendiri juga udah minta maaf sih lewat Instagramnya gitu. Terus dia juga foto sama supporter bola yang dia omongin waktu lagi live itu. Meskipun gue sebenarnya bingung gitu, soalnya justru kan yang tersinggung tuh orang-orang di luar sana gitu. Maksudnya wanita-wanita di luar sana, tidak hanya yang orang apa si komentator ini sebut waktu kamera lagi nge-shoot ke mereka gitu. Nggak cuma supporter bolanya sendiri deh intinya. Kenapa nggak meminta maaf secara universal gitu loh ke semua wanita di seluruh dunia gitu? Nggak tahu lah, lapar gue mau ke Dufan. Bodoh amat lah. Yang kedua nih, langsung yang kedua lah, bodoh amat lah. Yang kedua nih, agaknya akan lebih nyebelin lagi. Karena apa ya, bahasan ini tuh adalah tentang orang-orang yang kayaknya nggak tahu adab aja gitu. Jadi ada orang nih ngebikin prank kena virus corona dan diupload di YouTube yang gua nggak tahu buat apa, yang gua sama sekali nggak paham apa tujuan mereka. Entah uang, entah fame, entah sensasi, gua nggak tahu. Yang gua tahu adalah video mereka bener-bener udah ngebikin orang-orang murka, ngebikin orang-orang kesel. Di videonya ada satu orang yang pura-pura jadi orang yang baru balik dari China dan bersikap seolah-olah dia kena virusnya itu sendiri, dengan bersin, batuk, segala macem, supaya orang-orang tuh takut gitu, buat nakut-nakutin orang. Baru kemudian dia bilang kayak ini prank kok gitu. Sebelumnya gini bro, gini. Masalah virus ini tuh udah gede, problemnya tuh udah seluruh dunia bahkan. Orang-orang lagi pada bingung nih, kemarin aja bola kan berhenti kan. Bola Liga Series A tuh lagi stop dulu gitu. Kenapa lu tiba-tiba datang dengan pikiran kayak, wah jadi prank seru nih kayaknya. Kenapa gitu loh? Kenapa? Apa yang salah dengan sirkulasi otak di kepala kalian? Lu tuh kesurupan apa gimana gitu? Lu sadar kan waktu bikin videonya, sadar kan? Gua nggak peduli lu mau bikin prank gold digger kek, prank mobil lu kebelah dua kek, terbang, meledak, berenang, cheat KMZWAY 87A, gua nggak peduli gitu. Tapi kenapa lu bisa-bisanya dengan kesadaran penuh dan riang gembira ngebikin konten kayak gitu? Yang jelas-jelas konten itu sangat amat kontroversial, sangat amat memiliki kemungkinan untuk ngebikin orang kesel dan lu bisa dapat masalah dari itu. Apa yang ada di kepala lu tuh apa gitu? Apa lu pikir itu bakal keren? Apa lu pikir orang-orang ngelihat video lu tuh bakal ketawa guling-guling haha ngakak online terus seneng gitu? Kan kagak. Kalau lu pengen tahu jawabannya cuma satu. Kagak, berak kagak. Lu udah cetekin Thanos baru tahu rasa lu. Entek jadi debu lu. Debu ranombak. Wow. Nggak sedikit orang yang udah kehilangan nyawanya. Nggak sedikit orang yang lagi dirawat di rumah sakit gara-gara itu. Dan nggak sedikit juga orang yang cemas gara-gara virusnya sendiri. Tapi kenapa video itu lu upload dan lu jadiin bahan tontonan publik, yang mana lu bisa dapat masalah dari itu? Di videonya juga ditulisin sosial eksperimen. Dia nggak, di videonya nih tulisannya sosial eksperimen. Di judul bilang just prank. Kurang bercanda apa lagi hidup lu cuy? Niatnya bikin sosial eksperimen, di bawahnya dibilang prank buat bercanda, tapi di pikiran penonton yang ada malah emosi doang. Percaya gua, emosi. Ada loh beberapa YouTuber di luar sana yang ngebikin prank kayak gitu juga di luar negeri gitu, dan akhirnya pada ditangkap sama polisi. Ada beberapa yang ditangkap. Kenapa? Abis ini gue mau ke Dufan 2 kali deh. Ya, oke. Tapi seperti yang kita tahu, seperti tradisi yang ada di Indonesia, masalah yang kemudian rame biasanya akan diakhiri dengan permintaan maaf. Betul apa betul? Betul. Tapi yang lucu adalah
Waktu dipanggil sama pihak kepolisian buat ngebikin klarifikasi dan permintaan maaf, mereka sempat ngebikin story dan bilang kalau polisi ngefans sama mereka. Ada kok liputannya di TV One. Ada. Yang mana itu gue sangat kaget dan punya pikiran kayak, wow, berani sekali ya. Berani sekali. Gini deh, semoga nantinya bisa jadi pelajaran ya. Buat semua YouTuber dah. Buat gue juga pribadi nih. Soalnya kalau kayak gini kan urusannya jadi panjang gitu. Jangan ngelandasin semuanya berdasarkan kalimat prank dengan kalimat sosial eksperimen kalau elu cuma pengen manfaatin keadaan demi keuntungan pribadi. Ya. Mantap. Betul apa betul? Callback nih. Bahasan yang terakhir dan yang paling ngeselin justru jatuh kepada sebuah video TikTok yang isinya ngasih lihat ABG masuk ke minimarket terus ngeremek-remekin, gua nggak tahu lu tahu bahasa itu atau enggak, tapi dia ngeremek-remekin makanan yang ada di minimarket cuma demi konten. Kita breakdown dulu nih, Ada orang nih, orang apa bukan gue nggak tahu, kayaknya sih masih orang, tapi orang nih masuk ke minimarket, pergi ke masing-masing jajanan dan mencet-mencetin makanannya satu persatu. Sekarang gini, yang jadi pertanyaan gue, itu makanan dibayar nggak setelah dia ngebikin videonya ngeremek-remek gitu? Dia ke minimarket itu ngebeli sesuatu nggak? Apa dia cuma numpang ngadem doang kayak orang-orang kayak gua? Kalau semisal makanan yang udah dia remek-remekin dan dijadiin video itu nggak dia beli, jahat sih. Pasti jahat. Maksud gua adalah manusia bangsa mana yang bisa-bisanya dengan nalar yang jalan masuk ke minimarket seenak jidat, gak ngehargain kerjaan orang yang ngejaga minimarket itu, gak ngehargain konsumen lainnya yang bakal ngebeli barang itu, kemudian nongolin muka seolah-olah dia adalah makhluk paling keren di dunia. Anjing, tipe lagi gue ngomong makhluk paling keren di dunia. Dipikirnya dia keren kali ya? Kagak. Dipikirnya dia hebat. Kagak. Lu rebel. Kagak. Lu norak. Kalau misalkan itu makanan lu beli dulu, lu remek-remekin di rumah, mau lu makan lewat kuping juga monggo gitu, terserah lu. Lu yang makan, lu yang beli. Masalahnya adalah yang dia tunjukin tuh cuma begitu. Apa biar dilihat sebagai manusia paling mantap sedunia? Manusia paling bandel gitu yang ngalahin bandelnya mesin motor baru, tau gak? Motor mesin yang iklannya mesin motor ini bandel sekali. Digas gak mau nyala, bandel. Nggak mau. Apa dia pengen jadi sebandel itu gitu loh. Lu bayangin. Lu bisa bayangin gak gitu gimana perasaan mas atau mbak yang ngejaga minimarket itu? Mereka butuh waktu loh buat nata makanannya. Mereka butuh waktu buat nyiapin itu semua. Terus kalau ada apa-apa juga takutnya mereka yang kena gitu. Bisa aja makanan itu malah dihitung sebagai barang reject, terus mbak atau mas yang ngejagain minimarketnya yang mesti ganti. Kan itu kerjaan elu ya. Terus konsumen yang lain juga gimana? Konsumen lain dia dari rumah punya cita-cita buat beli makanannya itu tiba-tiba udah lu remekin, terus dia datang ke minimarket, makanan dipilih, bawa ke kasir, dikasir ke bawa pulang, dibawa pulang, anjing remek-remek nangis. Lu merusak cita-cita orang lu. Otak lu emang kagak dipakai, gila lu. Kagak kasihan apa lu sama yang mau beli setelah lu? Dulu aja tuh ada perkara ya yang ABG ngerusuh di minimarket, itu tuh udah ditangkap terus ABG ceweknya ini dia minta maaf gitu. Ini lu lagi-lagi kelakuannya nandar, astaga. Ntar lu tiba-tiba di neraka jempol lu diremekin sama Dajjal, tau rasa lu. Jempol lu dicabut, nggak bisa RCTI oke lu. Aduh, itu ofensif, maaf, akan gue sensor. Ya, lanjut. Tapi gini deh, kita langsung ke konklusi. Anjing, gue malah ngablu gini. Gini, sederhananya adalah tolong jangan lakuin apapun demi konten-kontenan lu yang cuma ngarepin like, komen, subscribe gitu-gitu. Janganlah. Lu bikin konten yang nalar dikit, kenapa? Lu masuk supermarket, minimarket lu remek-remekin. Lu ada virus, lu bikin video prank. Nggak sekalian lu ada... aduh, belum ketemu lucunya lagi.
Yor, intinya gitu deh, intinya gitu. Hati-hati kalau bikin apa-apa tuh jangan cuma berdasarkan fame, popularitas semata. Bikin dengan niatan sendiri, dengan niatan yang baik dan tulus. Tolong banget ini mah, tolong, gua mah minta tolong banget ini baik-baik. Aduh anjing, nggak jelas banget ini video. Itu intinya gitulah ya. Jadiin pelajaran buat siapapun lu, orang di luar sana yang mau bikin konten. Kemarin gue udah bilang sama Om Deddy nih, konten ini dibikin supaya orang-orang tahu mana yang bego, supaya nggak dilakuin. Jangan diikut-ikutin yang begitu. Lu bisa tahu, lu bisa hidup dan tetap bernafas seperti biasa tanpa lu ngebikin video TikTok remek-remekin gitu. Bisa tahu napas. Coba deh, coba sekarang deh. Bisa tahu. Sumpah beneran bisa. Nggak bohong, gue bisa. Cobain sekarang, cobain bisa. Jangan yang buruk-buruk, yang aneh-aneh tuh jangan diikutin, jangan. Lu masih bisa hidup dengan tanpa melakukan hal-hal aneh di dunia tuh, lu bisa. Nggak ada ceritanya orang nggak bisa napas gara-gara nggak pernah bandel tuh, nggak ada. Ya. Ini gue dari tadi ngablu soalnya nih. Kebanyakan ngomong gak jelas nih gue. Nih intinya kalau bego tuh belajar supaya bisa hilang atau syukur-syukur berkurang lah begonya gitu. Jangan disimpan lama-lama, apalagi ditunjukin ke orang-orang. Tiba-tiba lagi jalan jidat lu ditempak sama orang tuh, kesian lu ntar lu. Ada ekotnya tadi. Gitu. Sakit lagi anjing. Maka itu aja dulu buat video gue kali ini. Subscribe kalau lu masih mau dengerin gue ngomong, like videonya kalau lu suka, dislike aja kalau nggak suka. Nggak apa-apa. Lu bisa follow IG, Twitter sama traktir.com/lunatic_twister buat ngedukung gua supaya gue bisa beli Indomie sekerdus. Kalau bisa gue beli kerdusnya aja yang banyak. Buat main pesawat-pesawatan. Belum pernah gua waktu kecil soalnya, nggak pernah makan Indomie. Makannya Indoyu. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan kalau semisal dia nggak ngebeli makanan yang udah dia remek-remekin, itu jahat sih. Jahat, fix jahat. Maksud gue adalah manusia bangsa mana yang apa tadi? Mana skripnya sih? Mana? Hilang, ntar. Oh ini. Mana sih? Bentar bro. Bentar. Mana sih anjing? Dari tadi gue improve sendiri tuh. Gue poinnya mana sih? Oh iya. Maksud gue